Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 3 Maret 2022, Kamis sesudah Rabu Abu. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai dengan 20. Mazmur bab 1 ayat 1 sampai dengan 2, 3 sampai dengan 4, dan ayat 6. Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang punya salib kehidupan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah keluarga memutuskan untuk masuk Katolik. Dia adalah seorang ibu dan anaknya yang menginjak dewasa. Sejak menjalani persiapan menjadi Katolik atau katekumenat, mereka selalu diajarkan oleh katekis bahwa dibaptis menjadi Katolik dan menjadi murid Kristus bukan berarti menghapus segala kesulitan dan tantangan hidup sehari-hari. Justru menjadi murid Kristus harus selalu siap dan tabah memikul salib kehidupan sehari-hari. Itulah hakikat orang yang mau menjadi murid Kristus. Kepada bangsa Israel, Musa menyampaikan pesan ini, "Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya." Sebagaimana Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Jadi, hidup ini bukan hanya untuk mencari yang gampang-gampang saja. Sering kita harus banyak menyangkal diri, mengalahkan segala keinginan hati yang hanya mau mencari yang enak-enak saja. Yang kita temui justru salib dan penderitaan, sakit hati,
fitnah, gosip, dan banyak hal lain lagi yang menjadi beban hati dan perasaan. Derita dan sakit hati semacam ini mungkin tidak menyakitkan secara fisik, namun seringkali beban seperti itu terasa berat sekali, justru karena kita ingin menjadi pengikut Kristus. Orang tua yang baik dengan rela dan gembira menghidupi dan mendampingi perkembangan anak-anak mereka, meskipun dituntut banyak pengorbanan, tapi anak-anak merasa kebebasan mereka dibatasi. Seorang imam, biarawan-biarawati siap diutus kemana saja untuk melayani sesama yang membutuhkan, meskipun medan pekerjaan tidak selalu gampang. Seorang ahli medis siap menolong pasien yang mengetuk pintu rumahnya di tengah malam. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup ini tidak lepas bebas dari aneka beban dan salib serta penderitaan. Justru semuanya itu menunjukkan bakti kita kepada Yesus yang telah lebih dahulu rela menderita untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan Anda dan saya. Tidak ada salib dan derita yang tak punya arti. Semua itu akan menjadi buah kehidupan yang manis jika kita memikulnya dengan ikhlas, tulus, dan kita persatukan dengan salib dan derita Tuhan Yesus sendiri. Saudara, diam diri sejenak. Ingatlah akan salib derita yang Anda pikul. Demi mengikuti Yesus, Anda rela menanggungnya. Maka serahkan bebanmu kepada Dia yang telah lebih dahulu mengalami derita dan maut, dan mohon kekuatannya dalam menghadapi semuanya ini. Semoga Anda kuat menghadapi derita hidup. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu akan usaha dan perjuanganku. Engkau juga tahu salib kehidupanku. Semoga aku setia berjalan mengikuti jalan salib-Mu menuju Golgota. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.